selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekalipun pertemuan kita dalam bentuk video, Tuhan senantiasa menyertai kita. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran online kali ini, yaitu kelas 6, alangkah baiknya anak-anak siapkan dulu Alkitabnya di rumah, buku LKS Agama Kristen yang sudah difotokopi. Kalau perlu buku tulis sama bolpen, jika ada poin-poin penting yang perlu dicatat nanti bisa ditulis. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sungguh kami sangat mengucap syukur, sekalipun di tengah wabah corona seperti ini, Tuhan senantiasa melindungi kami, menjagai kami, memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kali ini Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, sehingga materi yang kami terima boleh kami tangkap dengan baik. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami akan memulai pembelajaran kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita akan membuka ayat pedoman kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Di dalam LKS pembelajaran 1 kelas 6, kita buka di halaman 2. Di situ ada cerita pendek tentang seorang anak yang bernama Anto. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, simak dulu video animasi berikut ini. Kisah Anto sepulang sekolah. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, dia bertemu dengan seorang bapak yang sedang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Anto berdoa dalam hatinya, Tuhan, tolonglah bapak yang sakit itu. Kemudian Anto melanjutkan perjalanannya dan dia bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak dengan hasil memulungnya di hari itu. Dia sangat kasihan melihat nenek itu dan dia berdoa kepada Tuhan. Demikian, Tuhan, tolonglah nenek itu. Setelah itu, Anto melanjutkan perjalanannya kembali dan dia bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang mengais-ais sampah di tong sampah untuk mencari makanan. Anto merasa sangat kasihan melihatnya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah dia. Dari kisah yang kita sudah saksikan, apakah Tuhan tidak menyayangi mereka? Apakah Tuhan tidak menolong bapak, nenek, dan anak perempuan tadi? Ya, Tuhan pasti menolong mereka. Tetapi Tuhan punya cara masing-masing untuk menolong mereka. Tentunya kita diciptakan Tuhan juga untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong. Pertanyaannya, jika kalian semuanya menjadi Anto, apa yang akan kalian lakukan melihat hal seperti itu? Ya, saya percaya, Pak Agus yakin kalian juga pasti akan menolong bapak, nenek, dan anak perempuan itu. Jadi kita harus tahu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa di dalam diri kita ada benih firman. Dan firman itu yang membawa kita semakin mengerti kebenaran. Tentunya kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diciptakan untuk saling tolong-menolong. Mari anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Ayo, ada yang tahu apa ibadah yang sejati itu? Ibadah kadang hanya diartikan dengan kebaktian di gereja atau di rumah-rumah. Ada kebaktian umum, sekolah minggu, kebaktian remaja, persekutuan, dan lain-lain. Jadi, ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada menyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja.
Dalam Yakobus 1 ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Rasul Paulus juga menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat 1-2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Jadi anak-anak, semua kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun kalian berada, itu adalah ibadah kita di rumah. Jadi ibadah tidak hanya berbicara di gereja saja, tidak hanya di rumah saja, tidak hanya waktu kita persekutuan saja, tetapi ibadah yang sejati adalah kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang berdampak kepada orang lain dan tentunya hidup serupa dengan Kristus. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi hari ini kita boleh belajar tentang bagaimana Tuhan mengajar kita untuk memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, menjadi suatu ibadah yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, hari ini kita boleh belajar ibadah yang sejati. Tentunya Pak Agus berharap dan Tuhan pun berharap hal yang serupa kepada kita semuanya, baik Pak Agus maupun anak-anak. Kita mau belajar untuk memberi hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, ingat, hidup kita mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki adalah ibadah kita semua. Jadi segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari anak-anak, Pak Agus mengajak ikuti doa Pak Agus. Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Tentunya kita berharap, semuanya berharap kita boleh mengerjakannya, mempraktekannya dalam hidup sehari-hari, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran maupun tindakan. Kita mau mencerminkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.